nomor 2 lunatum, nomor 3 triquetrum, nomor 4 pisiform. Ini nanti kalian dalam penamaan anatomi itu sekarang sudah mulai banyak pakai istilah bahasa Inggris. Ya memang karena buku yang ada yang banyak terbit itu adalah buku dalam bahasa Inggris. Jadi istilah-istilah anatomi itu sekarang banyak menggunakan istilah bahasa Inggris. Jadi bahasa Latin yang diinggriskan ya. Kayak scapoid, lunate, triquetrum, pisiform, hamat, capitate, trapezoid, trapezium itu adalah dalam bahasa Inggris. Deltoid itu. Kalau dalam bahasa Inggris deltoidium, scapoid, scapoidium, lunate, lunatum, triquetrum, pisiform, pisiformi. Itu yang digambar itu kamu lihat processus teleoideus itu masih pakai bahasa Latin ya. Jadi kamu harus bisa bedakan mana bahasa Latin nanti mana bahasa Inggris. Nah, ini tulang-tulang ini 2 baris proksimal dan distal 4 masing-masing ada 8. Silakan pakai mnemonik ya, mnemonik nyebutnya mnemonik. Mnemoniknya terserah mau pakai jembatan keledai, kalau istilah bahasa Indonesianya jembatan keledai. Buat singkatan apa? So long to part, here comes the thumb. Itu bisa juga SLTP, HCTT ya. Kalau bahasa Inggrisnya bisa so long to part, here comes the thumb. Ingetin aja S-nya itu mulainya dari so long itu mulai dari lateral ya, jangan so long to part tapi ternyata kamu mulainya dari medial, salah gitu. Tapi here comes the thumb itu juga mulainya dari kalau yang here comes the thumb itu mulainya dari medial, nomor 5, 6, 7. Jadi proksimalnya itu mulainya dari lateral ke medial, naik ke distal, ya kemudian 5, 6, 7-nya dari medial ke lateral. Kamu kalau masih nggak ngerti, bingung pasti apa yang saya gunakan bahasanya. Semoga kamu ngerti ya. Itu tulang-tulangnya, pisiform, hamatum, capitatum, trapezoid, trapezoidium. Penamaan tulang ini berdasarkan bentuknya ya. Scapoidium itu seperti kapal ya. Jadi bentuknya memang seperti kapal. Lunatum seperti bulan ya. Triquetrum itu ada 3 sisi ya, 3 segi dan seterusnya bahasa. Hamatum itu seperti hammer, seperti pukul palu. Tadi dilihat dari anterior ya, sekarang dilihat dari posterior. Kita lihat di sini yang bersendi pada karpus itu, pada karpalia adalah tulang radius. Ini processus styloideus radius. Ya, sementara ini proses styloideus ulna. Radius itu ada di lateral. Jadi kalau kita lihat ini ya, tangan dilihat sendiri masing-masing. Nah, di sini tangannya kamu bisa lihat ini ada tonjolan tulang ya. Ini kan di medial, posisi medial. Kalau kamu lihatnya kalau dari posterior lihatnya. Ini lihat medial, ini kemudian tonjolan di lateral. Nah, inilah yang tonjolan tulang radius. Processus styloideus radii, kemudian ini processus styloideus ulna. Kalau gini kita bisa lihat. Nah, ini kamera saya. Nah, ini ya. Nah, kalau kita gini aja nggak kelihatan. Bentar, saya lepas dulu. Nah, kalau kita lagi gini aja nggak kelihatan, tapi kalau kita tekuk dikit, nah, kemudian kita genggam begini, ya kita bisa melihat struktur-struktur di sini ya.
Nah, ini processus styloides radius, radii, ini yang di lateral, ini yang medial. Kita bisa kalau kita gerakkan tangan kita, tangan ini ya, ini yang tangan gerakan. Ini gini, gerakan. Kalau kita gerakkannya ke lateral, sorry ke medial ya, inversi, atau bukan inversi, kalau inversi pada kaki ya, kalau gerakannya ke internal, ya, fleksi internal ini dengan ke eksternal keluar, itu yang ke dalam itu lebih besar ya, sudutnya lebih besar kalau dia nekuk, kalau dia fleksi, karena di sini tadi ya, styloides ulnanya masih jauh dari pisiform dan triquetrum. Ya, yang sini ini scapoideum ya. Jadi di sini adalah scapoideum. Jadi scapoideum ya, lunatum berbaris dia ya. Kamu tulis saja di tangan kamu nanti SLTP H, ini hamatum ini. Yang nonjol di sini hamatum. HCTT ya, gitu. Yang posterior juga begitu. Metacarpus, nanti metacarpus ada tulang, ini kemudian digiti. Persendiannya metacarpophalangeal ya. Jadi kalau metacarpus dengan carpus itu carpu metacarpal, antara carpus dengan metacarpus. Kemudian persendian juga antar tulang metacarpus. Jadi intermetacarpal, kemudian antara metacarpus dengan palang. Jadi itu persendian-persendiannya yang ada di metacarpus. Nah, ini ya. Ini metacarpu phalangeal yang di sini, ini metacarpu phalangeal. Jadi antara carpus, antara metacarpus dengan palang. Kalau ini carpu metacarpal. Ini antara carpus, tulang carpus, ya. Carpalia tadi dengan tulang metacarpal. Kemudian, nah baru ini ke palang. Ini tulang-tulang palang. Ini metacarpu phalangeal. Ini dengan palang proksimal ya. Di palang proksimal ini palang yang pertama. Kemudian ada palang media, kecuali jari pertama ini tidak ada palang media dan ini palang distal. Nah, penamaan tulang, penamaan jari ya, jari-jari. Ini jari jempol itu jari pertama, selalu jempol itu pertama, baik kaki maupun tangan. Itu jari yang pertama itu adalah jempol, dihitung dari jempol. Ya. Jadi kalau sebut jari satu itu pasti jempol. Jadi ini primus, secundus, tertius, ya, quartus, quintus, ya. Jadi ini yang pertama primus, secundus, tertius, ya, quartus, quintus. 1, 2, 3, 4, 5, jadi 5. Ini polek atau nama lainnya polek, ya, indeks, medius, ya, kemudian anulus, ini anulus. Yang terakhir adalah minimus. Itu nama-nama jari. Nah, ini tulang-tulangnya tadi ya. Nah, surface anatominya dimulai dari klavikula. Kalau kita bisa lihat, di klavikula ada akromion. Akromion kita bisa raba di sini. Jadi kemudian setelah akromion, ada persendian antara klavikula dengan manubrium sterni, dengan sternum ya. Kemudian juga ada bersendi dengan scapula. Ini klavikula dengan scapula dan klavikula dengan sternum. Nah, ini kita bisa lihat lekukan-lekukan di otot ya. Jadi gambaran otot ketika dikontraksikan, melihat regionya masing-masing. Ini kalau tangan diekstensikan ya, diangkat ke atas, maka akan tampak di sini pectoralis major, latissimus dorsi,
dia membentuk nanti ini aksila ya. Ini ada 100 anterior. Kemudian ini ada vena cephalika kelihatan. Jadi di ekstremitas superior itu ada 2 vena besar ya, yang berjalan di medial dan berjalan di lateral. Yang cephalika berjalan di lateral, yang basilika berjalan di medial. Itu yang besarnya. Masalah perjalanannya, variasi perjalanannya beda-beda dia, tidak sama setiap orang. Kemudian nanti di sini ini contoh yang cephalika ya. Cephalika ini tampak di sini ya. Ini vena. Vena itu ada 2 ya. Saya ingatkan lagi, vena itu ada 2 jenis, bukan 2 nama. Ada 2 jenis, jenisnya adalah vena superficialis dan vena profunda. Vena superficialis itu yang tampak di bawah kulit. Ini vena di bawah kulit. Di pergelangan tangan kita, di tangan kita itu tampak vena-vena. Seluruh tubuh kita ada vena superficialis. Tampak di bawah kulit. Ada juga vena profunda. Vena profunda itu terletak di dalam. Dia biasanya menyertai jalannya arteri. Ya, dia berdampingan dengan arteri. Misalnya vena brachialis itu vena profunda. Ya. Sementara basilika dan cephalika itu vena superficialis yang di bawah kulit. Kemudian nanti vena ini, cephalika dan basilika bertemu di tengah, di kubitus. Di kubiti ini, area kubiti. Di kubiti anterior ya, fossa kubiti ini namanya. Fossa kubiti itu di anterior. Namanya vena mediana kubiti. Vena yang berada di tengah. Karena dia bersambungan, beranastomosis antara cephalika dan basilika di kubiti. Ini dilihat dari depan, ya ketika dikontraksikan, bayangkan aja ini seperti Bruce Lee ya, Bruce Lee sedang pasang kuda-kuda. Di sini kita bisa melihat pectoralis, ini pectoralis, regio pectoral, ini regio deltoid. Nah, antara otot deltoideus, kemudian pectoralis, ya, kemudian dengan clavicula itu nanti ada terbentuk trigonum dectopectoral, deltopectoral, ini triangle, trigonum itu segitiga yang bentuk segitiga. Ini fossa infracapicularis sama dengan tadi ya, trigonum antara pectoralis, deltoideus ya dengan clavicula. Nah, tadi akromion ya, ada akromion. Jadi kalau kita lihat bahu, di sini kita raba bahu, kemudian terus otot trapezius. Kemudian setelah itu ada tonjolan tulang pertama kali di sini. Ya, tempat letaknya pangkat. Ya, ada pangkat sini kalau ada polisi, tentara atau apa pegawai. Ini namanya akromion ya. Tonjolan ini akromion. Akron itu puncak, omos itu bahu. Jadi ada yang di puncak bahu itu bisa teraba. Nah, aksila ini tadi sepintas sudah saya jelaskan, latissimus dorsi ketika kita abduksikan ya, brachium, abduksi dan ekstensi. Kita jauhkan, maka tampak pectoralis mayor tadi, di posteriornya ada latissimus dorsi. Kemudian teres mayor, dan jadi kalau kita angkat gini, ini di bagian belakangnya latissimus dorsi dan teres mayor. Itu menunjukkan aksila. Jadi aksila itu kalau diraba juga bisa kita raba ada denyutan ya. Arteri aksilaris walaupun sulit nih, apalagi kalau gemuk arteri aksilaris sulit diraba. Tapi bisa kita, kalau kita ini ketiaknya, hati-hati ya bau ya, diraba. Nah kamu raba di situ. Kalau punya sendiri nggak apa-apa lah bau. Jadi raba di sini. Ya. Ada denyutannya, cari denyutannya ya. Habis itu cuci tangan jangan lupa. Kemudian humerus, tulang humerus. Humerus, bukan humerus. Humerus itu orang mana? Orang Medan itu, humerus. Humerus itu nanti pembagiannya kalau dia ada kaput, ya kemudian ada kolum ya, ada korpus.
Nah, ini surface anatomi masih, jadi humerus bisa diraba ya, terutama pada bagian ini nih, ada ini di belakang ini ada alur ya, sulcus nervus apa namanya, radialis, bisa kita raba di situ. Epicondylus juga bisa kita raba, ini epicondylus. Nah, ini kalau kita pegang jari kita begini ya. Nah, kita tekuk dulu, fleksikan, kemudian kita raba. Ini yang di polek, yang jempol itu adalah epicondylus medialis. Kemudian ini yang di jari tengah saya itu epicondylus. Ini jari tengah, epicondylus lateralis. Kemudian ini yang di telunjuk saya, indeks saya ini adalah olecranon. Ya, olecranon milik ulna ya, tulang ulna. Terus kalau olecranon kita raba terus, kita raba ya, ini raba tulangnya nih, kita sambil goyang-goyang bagian kerasnya, nanti akan sampai ke nih processus styloideus ulna. Jadi ini tulang ulna. Kalau dia patah ini tulang, maka dia bentuknya tidak lurus lagi. Jadi kita kalau ini yang keras-keras ini yang, nah ini adalah ulna. Kita kalau mau mempertahankan diri pakai ulna. Fossa cubiti tadi sudah saya ceritakan posanya. Ini tempat kita nanti kamu kalau periksa tensi ya, tensi darah. Itu kalau taruh di stetoskop jangan di tengah ini, tapi pinggir dikit. Karena di sini ada denyut arteri brachialis. Ada denyut di medialnya ya, bukan di tengah. Jangan salah nanti taruh stetoskopnya di sini. Jadi ada processus coronoideus bisa kita raba di sini kalau kita fleksikan gini. Nah fleksikan ya, ada fossanya makin kelihatan. Itu fossa coronoidea. Ini olecranon tadi sudah saya ceritakan, kaput radii teraba sedikit, itu agak sulit memang. Jadi bagian lateral ya, sedikit lateral. Nah, kemudian kalau kamu bisa raba juga itu ketika kita pronasi, supinasi ya, pronasi, supinasi, supinasi. Itu nanti bisa kita raba. Di sini ada beberapa apa namanya? Tendo ya. Yang ikut rotasi juga. Ini ada tabati anatomicum. Tabati anatomicum itu letaknya di lateroposterior. Ini posterior ya. Posterior, lateral. Nah, ini kalau kita mana nih menunjukkannya. Nah, ini. Kalau kamu buat jempol gini, mana ya susah juga nih. Nah, sambil di jempol, mana nih. Nah, nunjukinnya gimana? Nah, ini ada tabati anatomicum. Ini ada extensor pollicis longus, ini tendonya, kemudian yang ini, yang di lateral itu extensor pollicis brevis. Di situ nanti ada denyut, walaupun terabanya susah juga, kalau kecil nggak teraba. Masih ingat tadi ya, ini trapezium. Trapezium di sini di bagian lateral. Di trapezium itu berarti dia di bagian lateral dan distal. Kalau yang di bagian proksimalnya itu tulangnya scapulium. Nah, ini tabati anatomicum tadi, tabati anatomicum ini dia nanti kamu akan ini fungsinya di bagian bedah ya, bagian bedah. Jadi kita pelajaran anatomi itu surface anatomi supaya apa? Supaya kita tahu betul bahwa ini ada fungsinya nanti ke depan. Untuk apa nanti? Ya untuk operasi, apa untuk diagnosis. Kayak tadi misalnya kita tahu batas dari ulna nih, misalnya kalau dia fraktur dia nggak lurus lagi gitu. Ini aja yang dilihat, jangan seluruhnya. Kalau seluruhnya nggak kelihatan. Kemudian
Tabati tabati kalau misal untuk aktivitas operasi dan sebagainya. Ya. Ini radius bersendinya dengan apa? Tadi sudah saya bicarakan ya. Jadi dia dengan ulna ya bersendi, kemudian dengan karpalia juga bersendi. Dia bersendinya dengan 2 tulang karpalia di bagian proksimal scapulium dan lunatum. Sehingga inilah nanti yang sering menyebabkan fraktur ya, patah. Jadi kalau sisanya itu triquetrum ya dengan pisiform ya. Itu jarang patah karena dia tidak langsung berbenturan dengan ulna ya. Dia nggak langsung berbenturan dengan ulna. Ini perabaan-perabaan ya, mungkin perabaan-perabaan untuk pengenalan aja ya. Tendo flexor carpi ulnaris. Nah, ini nanti ada tendo-tendo. Nanti kita belajar ini. Selengkap ini. Coba kamu ginikan tangan kamu, tangan difleksikan gitu. Seolah-olah kamu sedang demonstrasi ya. Begini, kuat. Ini kemudian kamu bisa lihat di situ nanti ada tendo-tendo ya. Nah, tendo-tendo yang muncul. Nah, ini tendo yang paling, ini yang tengah kemudian paling superficial ini adalah tendo palmaris longus. Ini palmaris longus. Nah ini. Kemudian kita beralih ke medial. Di situ ada flexor carpi ulnaris. Ini. Nah ini flexor carpi ulnaris. Dia nanti ke pisiform. Kalau kamu mau cari pisiform, kamu cari dulu flexor carpi ulnaris. Penamaan ini rata-rata flexor karena ini di bagian anterior. Kalau anterior itu flexor ya. Kalau bagian posterior rata-rata ini namanya ekstensor. Jangan sampai salah nanti kamu. Daerah ini disebut flexor, salah. Daerah sini yang flexor itu. Daerah anterior. Kemudian nanti ada tendo juga nih. Ini tendonya di medial dari apa namanya? Ini flexor juga. Tapi di bagian apa ini? Radius. Tinggal ganti aja yang ulnaris jadi radialis. Flexor carpi radialis. Nah, ini nanti ada retinaculum flexorum. Di bawah ini, bawah kulit ini ada retinaculum flexorum. Kalau dibaliknya, ini retinaculum extensorum. Retinaculum itu artinya lembaran. Lembaran dia jaringan ikat kuat ya. Tujuannya dia sebagai penghalang. Nanti kita lihat dia membentuk. Dia ikut membentuk tunnel ya. Olek, jempol, sudut fleksinya. Nah, tadi coba seperti ini, seperti memegang bola tadi. Nah, kamu bisa lihat ini memegang bola lah. Ada cekungan di proximal tenar ya dan hipotenar. Itu adalah posisinya retinaculum. Nah, jadi retinaculum itu ada di flexorum. Kerutan-kerutan kulit itu, cekungan dan kerutan. Nah, kemudian ada dermatom nanti. Kita akan belajar dermatom. Dermatom ini adalah area kulit yang terbatas ya. Jadi kayak ada wilayah-wilayah tertentu di kulit itu yang nanti dia merupakan proyeksi dari radik, proyeksi dari apa namanya root
root itu akar radik ya, radik. Saraf spinalis. Saraf spinalis itu kalau spinal itu kalau bisa itu kan tulang belakang. Berarti kehilangan atau gangguan sensoris pada area dermatom itu akan menunjukkan rami ventralis, kerusakan rami ventralis. Rami ventralis itu adalah nanti merujuknya kepada radik, pada apa namanya, akar tulang spinal yang mana, di segmen mana gitu. Nah, kalau dia area kulitnya berdekatan, dia akan overlap. Jadi kita cari yang tidak berdekatan. Jadi nanti beda dengan nervus cutaneus ya, dermatom ini. Kalau ini ke nervus cutaneus. Jadi kulit itu ini nanti kulit ya ini kulit kita cubit. Sebentar ya. Nah, ini nervus cutaneus. Nervus cutaneus beda dengan dermatom ya. Jadi kalau nervus cutaneus dia tidak menunjukkan area tertentu. Nervus cutaneus yang hitam-hitam ini. Kalau yang ini yang biru ini vena tadi ya, vena ini vena cephalica, ini vena basilica yang di medial. Kemudian nanti ini mediana cubiti, kemudian dia terus basilica masuk. Basilica nanti masuk ke dalam, ini ada fascia superficialis, masuk ke sini ke dalam airnya. Kemudian di daerah pertengahan brachium ya, medial. Ini brachium di tengah medial, di media, tengah, setengah dari brachium. Kemudian kalau yang ini di deltoid ya. Dan akhirnya ke trigonum tadi. Ini kalau yang cephalica ke trigonum ya, nanti bermuaranya ke daerah trigonum deltopectoral. Nah, ini contoh ya. Dinding anterior dan lateral dari dinding torak itu dipersarafi oleh nervus supraclavicularis. Nanti kita belajar apa namanya plexus brachialis, tapi kita lihat dulu tentang dermatom ini. Nah, ini dermatom. Dermatom ini adalah C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C1. Dia ada C8 ya. Padahal cervical itu ada 7. Kenapa 8? Karena dia antara 7 dan T7 sorry, C7, antara C7 dengan torakal itu yang segmen ke-8. Nah, kalau terjadi misalnya ada trauma atau injury pada segmen, katakanlah kita baliklah mulai dari mana dulu. Katakanlah ada trauma, ada injury pada tulang leher ya. Kemudian dites oleh dokter, ditusuk dengan jarum ini daerah sini, daerah lateral ya, sepanjang ekstremitas ini daerah lateral. Dia kehilangan rasa, tek 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 tek, cek.
Sementara di sini dia nggak hilang rasa. Ini C8 nggak hilang rasa. Di medial nggak hilang rasa. Kemudian di T1 juga daerah sini di medial juga nggak terasa. Jadi C6, C5 hilang rasa. C4 hilang rasa, C3 hilang rasa. Berarti dia mulai dari C6 ini ada masalah. Jadi kecelakaannya tadi menimbulkan dampak pada servikal ke-6 ya, ke atas. C6, C5, C4, C3, C2 tuh hilang rasa semua, misalnya gitu. Itu dermatum. Kalau kita merujuk C6 ini ya, ini nervus cutaneus. Nah, ini beda-beda ininya, apa namanya? Nervus cutaneusnya beda-beda, jadi bukan merujuk ke sana, tapi dia merujuknya ke radik. Nah, nanti radik itu ke rami, itu masuk dari mana? Kita belajarnya pada plexus brachialis. Nah, ini manfaat dermatum, dia menentukan lokasi lesi. Ya, lesi itu apa ya? Ya permasalahan ya, cacat atau area permasalahan sistem saraf. Kalau pada ahli bedah, dia mana segmen kolumna vertebra yang mengalami gangguan. Jadi misalnya keluhan hilang rasa pada jari kelima, maka kerusakan sistem sarafnya itu segmen medulla spinalis yang servikal 8, segmen 8. Jadi antara vertebra cervicalis ke-7 itu ada segmen ke-8. Tadi ya seperti itu. Dermatum ini ada di seluruh tubuh ya. Vena superficialis sudah tadi, basilika mediana cubiti itu tempat kita nanti pengambilan. Nah, ini pengambilan darah biasanya di sini. Kenapa di sini? Karena mediana cubiti ini daerah yang terfiksasi dia. Vena itu tidak mobile dia. Kalau kita geser-geser ini, kalau kamu iseng-iseng ya, di pena yang ada di ini kamu geser ke sini, dia mobile dia. Ya bisa. Jadi kalau ditusuk jarum di sini nggak bakal kena. Ya, dia bisa jadi dia nggak langsung kena kalau kita tidak hati-hati. Tapi kalau di sini di mediana cubiti dia akan langsung kena. Kenapa donor darah di sini, masukkan obat di sini, ya orang main narkoba juga di sini misalnya. Orang narkoba tuh pinter ya injeksinya, malah injeksi diri sendiri. Nah ini tadi ya mediana cubiti. Ya sebenarnya bukan mediana cubiti saja. Sepalika yang di apa namanya di area fossa cubiti juga terfiksasi dia. Karena di sini ada fascia, ya. Fascianya double di sini sehingga kemudian areanya jadi terfiksasi, venanya nggak lari kemana-mana. Di sini ada apa namanya aponeurosis bicipitalis, ya di bawahnya fascia, di atasnya juga fascia. Jadi terfiksasi. Nah ini tadi venanya, vena mediana cubiti. Ini yang tadi arteri brachialis yang bisa kalian raba, denyutnya raba juga sekarang boleh. Kamu raba denyutan di sini bisa kita raba. Jadi bicara dengan Itaewon kemarin, kalau ada Itaewon ada oh kita lihat ada orang, ada korban, tangannya aja yang keluar, badannya nggak muncul. Nah kita bisa raba nih, mana hidup nggak dia, kita raba. Di sini kita nggak keraba, naik lagi kita ke sini brachialis. Jadi kita bisa tentu ini orangnya masih hidup atau enggak. Kalau masih hidup kita percepat penolongannya. Jadi meraba tidak hanya di radius daerah sini. Daerah pergelangan tangan nggak harus situ ya, tempat-tempat lain juga bisa. Tapi orang-orang yang ngerti, yang tahu tentang anatomi. Sudah tadi sepalika, ambil sampel darah, obat-obatan, dan sebagainya. Nah aliran limfe ini kalau kamu lihat ada bahasa Palembang itu melanjer. Melanjer itu dia apa namanya pembesaran nodus limfatikus. Nodus itu kelenjar ya. Nodus limfatikus yang membesar karena terjadi infeksi peradangan. Misalnya di tangannya ada luka, ya luka itu kemudian tidak sembuh, bernanah,
Itu nanti raba aja di bagian mana saja yang kita bisa perkirakan akan mengalami penonjolan, pembesaran ya, nodus simpatikusnya. Nah, ini nodus simpatikus ya. Lokasi-lokasinya di supratroklear, kemudian di aksila, paling banyak di aksila. Aksila nanti ada yang lateral, sentral, dan apikal. Nah, itu larinya kemana? Larinya pada prinsipnya ya banyak ke aksila ya. Jadi kalau ada orang yang tadi infeksi dan sebagainya, itu aksilanya diraba, maka dia bisa mengalami pembesaran. Melanjer kalau istilah dalam bahasa awam ya, di Palembang. Ini mamai orang mama aja mama. Jadi mama itu payudara ya. Jadi jangan mau nanti kamu panggil mama. Sebut yang perempuan panggilan yang lain aja. Ini nggak terlalu banyak kita pelajari ya di ekstremitas superior. Oke, sekarang kita masuk ke ekstremitas. Ke fascia maksudnya. Fascia itu ada fascia superficialis, ada fascia profunda ya. Jadi gini. Ini kalau kita buat potongan, ini potongan melintang di pertengahan brachium. Ya, seringkali kita buat ada 3 potongan, distal, media, dan proksimal. Nah, ini kita buat potongan. Ini kulit ya. Kita urut dari atas, dari superficial, bukan dari atas, dari superficial kita urut. Kulit, kemudian di bawahnya ada space pertama, space di bawah kulit. Ini ruangan ini superficial, namanya ruang superficial. Itu isinya fascia superficialis. Fascia superficialis itu apa saja terdiri dari ini yang kuning-kuning jaringan lemak. Makin gemuk orang, jaringan lemaknya makin besar, makin banyak. Jadi kalau buka kulit itu kelihatan yang kuning-kuning ini lemak. Jadi di fascia superficialis satu lemak, yang kedua ini pena superficialis ini contohnya. Perhatikan yang biru-biru ini pena ya, kode pena. Ini pena superficialis. Di dalam ini ada pena juga nih. Ini ada pena profunda. Dia berjalan bersama arteri brachialis. Ini ada pena profunda yang lain, ada pena profunda yang lain. Biasanya tadi yang profunda saya katakan dia mengiringi arteri, arteri. Itu ya. Kemudian yang kedua tadi pena, jaringan lemak, pena, jaringan lemak. Tipikalnya sama semua, tipikal itu maksudnya semua tubuh sama. Kecuali daerah-daerah tertentu tidak ada jaringan lemak. Ya, contoh nih di kelopak mata nggak ada jaringan lemak. Kalau dia jadi lemak itu dia akan jadi namanya santoma. Santoma itu lemaknya numpuk di sini. Kalau orang ada yang putih-putih gitu ya, itu santoma dia melihat. Santoma santoma atau ya kalau nggak salah namanya santoma. Lihat lagi nanti saya lupa. Kemudian di wajah itu tipis sedikit ya jaringan lemak, kecuali dia gemuk. Di sini di scalp itu juga ada aponeurosis. Jadi lemaknya nggak ada, banyaknya yang fascianya yang banyak. Di pergelangan tangan juga, pergelangan tangan, telapak tangan ya. Tipikalnya juga, ini nggak ada lemak. Kalau ada lemak nanti repot licin. Terus di tempat-tempat tertentu ini yang lemak ini di pinggang kalau yang perempuan ya, di paha, lipat paha, di belakang di bokong ini tebal. Ini masih masuk superficial. Tapi di sini kalau di ekstremitas superior seperti ini. Lemak adiposa, vena superficialis, nervus cutaneus,
ya, saraf-saraf kutaneus, dan limfe, ya, aliran limfe. Jadi ada 4. Yang kelimanya fascia superficialisnya. Itu semua masuk. Fascia superficialis itu dia bentuknya tidak seperti ini fascia profunda. Nah, nanti ada fascia profunda. Fascia superficialis itu ya seperti jaring-jaring lah, katakan gitu. Karena jaring-jaringnya dia merupakan jaringan ikat juga, tapi dia longgar, ya anyaman-anyaman yang tidak ketat, ya. Kalau yang fascia profunda ini yang putih-putih nih, membungkus otot. Ini membungkus otot, yang putih-putih ini pokoknya ini yang profunda. Fascia profunda itu ya. Nah, fascia profunda itu membentuk kompartemen nanti. Ekstremitas superior itu kerjaannya dia ada kerja ototnya itu dia agonis, antagonis. Ya. Sementara kan dia bentuknya nih sumbu ya, bentuknya sumbu memanjang begini. Sementara dia ada gerakan yang fleksi, ekstensi misalnya. Itu kan kerjaan antagonis. Kalau dia sumbu, bentuknya bulat, ini dia harus ada kompartemen, harus dibagi. Bagi bagian ruangan, ruangannya harus dibagi depan dan belakang supaya bisa terfiksasi, supaya dia bisa tertahan untuk melakukan gerakan, baik dia gerakan nanti yang tergantung dia, terutama ini kalau yang terpisah ini gerakan antagonis. Mana yang untuk fleksi, mana yang untuk ekstensi, mana untuk abduksi, mana untuk aduksi. Karena itulah dia harus dibagi-bagi ruangannya. Jadi ibaratnya katrol ya, katrol itu bukan katrol, maksudnya kalau tali itu tidak dipisah-pisahkan ya, berdasarkan kelompoknya masing-masing, maka dia tidak akan bekerja. Berarti akan bekerja yang berbeda-beda, dia sama semua. Tali dijadikan satu, nggak dipisah-pisah, ditarik, ya semuanya ketarik. Jadi dia harus dipisahkan supaya dia ini yang untuk fleksi, ekstensi, ini ada aduksi, untuk abduksi, ya. Mana untuk yang rotasi eksternal, rotasi internal, eksorotasi, indorotasi, itu makanya dibuat kompartemen. Nah ini kita bisa lihat kalau di brachium di lengan atas itu 2 kompartemen, depan, anterior, dan belakang. Kita bisa melihat di sini otot bicep brachii yang kaput longum ya, dengan kaput brevis. Ya. Kemudian ini tricep, ini terpisah jadi dua kompartemen. Ini kaput longum dan kaput lateral, juga kaput medial. Kaput medial itu jadi satu kompartemen, yang ini bicep jadi satu kompartemen, sehingga bicep bisa melakukan gerakan fleksi dan sementara tricep untuk melakukan gerakan ekstensi. Begitu ya. Tujuannya itu dilakukan oleh fascia profunda. Nah, sekaligus kita lihat gambar-gambar ini. Kamu harus bayangkan ya, bisa membayangkan. Sekali lagi, lihat potongan proksimalnya, media, dan distal. Jadi setinggi itu kita nanti akan menemukan struktur-struktur ini. Ini ada tulang humerus yang terpotong, ini potongan cross melintangnya ya, sehingga kita bisa menemukan ini otot-ototnya tadi sudah. Ini ada saraf musculus cutaneus yang terpotong, potongan musnya. Ini ada saraf lagi yang putih, ini saraf ya, nervus medianus. Kalau pada gambar skematik dia nervus itu digambarkan kuning ya, karena ini kuningnya sudah ikut yang real, yang real itu adalah adiposa, maka warna kuning diambil oleh adiposa. Tapi ini jadi putih sarafnya. Kemudian di sini ada saraf nervus radialis.
Ingat ya, mudah nanti di ekstremitas superior itu mudah sarafnya dikit. Ini medianus, ini radialis, ini ulnaris, ya. Ini musculocutaneus. Maksud saya gini, kamu harus ingat ini nanti posisi-posisi, terutama kalau belajar nanti plexus brachialis ya. Yang mana medianus, mana ulnaris, mana musculocutaneus itu harus kita tahu arah jalannya tuh gimana dia. Sehingga dia bisa menggerakkan apa, bisa mempersarapi apa. Kemudian juga pembuluh darah juga simple. Ya. Jadi ini kita bisa lihat ya. Arteri brachialis. Ini ada arteri kolateral. Ini juga arteri kolateral. Karena dia masih apa namanya? Dekat dengan area apa namanya? Glenohumeral. Ini persendian glenohumeral. Jadi antara scapula dan humerus itu adalah glenohumeral. Persendiannya pembuluh darah di ekstremitas superior itu tadi saya katakan juga dikit simple ya, brachialis, nanti dari axillaris, ya axillaris itu dari apa namanya, subclavia ya, subclavia nanti kalau kanan ya brachiocephalica, kalau yang kiri dia langsung subclavianya dari apa namanya, aorta ya. Kalau yang kanan ya dari truncus brachiocephalicus. Dan kalau kita bicara arteri itu dari pangkal. Tapi kalau bicara vena itu bermuara dari proksimal ya kalau arteri. Tapi kalau kita bicara vena maka kita dari distal bicaranya menuju ke jantung. Tapi kalau arteri meninggalkan jantung. Tadi saya apa tadi bicaranya? Oke, kita lanjutkan ke. Jadi pembuluh darahnya simple. Kalau yang kanan ya, truncus brachiocephalicus, kemudian subclavia nanti berlanjut ke axillaris ke brachialis nanti di cubitus, di area dekat cubitus itu dia bercabang dua menjadi arteri radialis dan ulnaris. Simple mudah. Tinggal posisinya aja di mana kamu akan lihat. Ini kalau ketika di pertengahan dari brachium itu dia arteri brachialisnya ada di, nah ini. Kita nggak nyebut kompartemen ini kan, kalau kita sebut ini kompartemen anterior dan posterior, ini kompartemen media tapi nggak nyebutnya kompartemen media ya. Arteri brachialis ini berada di sisi medial brachium. Ini masih dia bersama dikawal beriringan dengan nervus medianus. Di kiri kanannya itu ada vena. Kalau vena nggak spesifik. Rata-rata vena itu kalau yang profunda nggak dibahas spesifik. Karena dia memang tidak spesifik. Penamaan juga tidak spesifik kalau vena. Kalau vena ya udah ikutin arterinya aja, kalau arterinya terbahas. Nah, itu berarti kalau namanya arteri brachialis, venanya vena brachialis. Biasanya begitu. Kemudian ini ada medianus, ada ulnaris, ya. Ada cutaneus medialis, antebrachium, cutaneus, medialis, antebrachi. Kemudian, nah, jadi dia membentuk kompartemen ini, artinya apa? Dia membentuk bilik. Bilik depan, bilik belakang. Kompartemen depan, kompartemen belakang.
Caranya kalau bilik itu dibentuk dengan cara ada penyekat. Nah, namanya septum ya. Ini ada septum. Ini septum juga. Ini septum medial dan septum lateral. Yang membentuknya siapa? Ya, fascia profunda. Oke ya, jadi dari satu gambar ini saya menjelaskan beberapa hal. Nanti kita banyak skip karena sudah dijelaskan di gambar ini. Ini fascia profunda sudah saya jelaskan tadi. Ini fascia superficialis ya tadi. Ada vena superficialis, ada nervus cutaneus, ada pembuluh vena, ada limfo maksud saya, dan ada satu lagi adiposa ya. Nah, ini contoh ada kekhususan dari fascia profunda tadi. Ini fascia profunda, ini membentuk, ini namanya retinaculum flexorum ya. Nah, ini yang bentuknya melintang. Ini tendo palmaris longus itu di atasnya. Di atas dari retinaculum flexorum. Nanti kita bisa lihat potongan melintangnya di daerah pergelangan tangan itu. Area di bawah retinaculum dan di atas retinaculum apa saja. Nah, kalau yang palmaris longus ini tendonya ini di atas palmaris di atas retinaculum flexorum. Ini kita bisa lihat dia membentuk. Kenapa disebut palmaris? Ini aponeurosis ya, aponeurosis palmaris ini juga adalah fascia profunda yang menebal. Jadi di beberapa tempat fascia profunda itu akan menebal. Salah satunya dia membentuk palmaris, aponeurosis palmaris dan retinaculum flexorum. Itu gambaran ini fascia. Nah, palmaris sepertinya jadi bentuk tunnel dan seterusnya. Tulang ya, tulang sudah dijelaskan tadi, scapula, clavicula, hummerus radius sudah. Ini tulang lagi, nggak usah lagi lah, balik lagi. Ini aja perhatikan bahwa persendian ya glenohumeral, nah ini glenohumeral antara cavitas glenoidalis miliknya scapula, punya scapula ini cavitas glenoidalis dengan caput humeri. Itu persendiannya nempel kayak gini aja. Nah, beda nanti kalau dengan yang di acetabulum pada koksa. Kamu udah belajar ya eksimitas inferior. Kalau udah belajar, itu kalau dia caput femoris, ya, kepala tulang femur, itu masuk betul ke dalam acetabulum, ke dalam mangkuk koksa. Dia hampir nggak ada sisa sama sekali. Sehingga gerakannya terbatas. Sementara ini, gerakan koksa, maksud sendi koksa namanya itu ya, sendi koksa itu dia terbatas. Sementara caput humeri ini, caput humeri dengan cavitas glenoidalis itu cuma nempel 1/5 saja. Bahkan bukan nempel sebenarnya. Ya sekedar ini nih, lihat. Cuma segini aja deh. Jadi kita bisa melakukan gerakan sirkumduksi namanya. Ada banyak gerakan yang dilakukan pada glenohumeral antara glenoidalis dengan humerus. Ini tulang-tulangnya nanti bisa kalian baca dari posterior. Nah, kemudian ini ada kaput. Ini ada namanya nih kolum chirurgicum. Ya, ini ada 2 nih, kolum chirurgicum dan satu lagi kolum anatomicum. Kenapa namanya 2? Satunya kolum anatomicum. Jadi kolum ini lehernya itu adalah leher asli. Aslinya anatominya di situ.
Sementara kolum chirurgicum itu leher bedah. Jadi karena dokter bedah itu seringkali menjumpai di daerah itu fraktur, ya patah kolumnya itu, padahal itu bukan kolum asli. Kolum aslinya dari kolum anatomicum. Dia kolum yang sering mengalami fraktur. Jadi dokter bedah sering menyebut kolum itu aja. Padahal itu bukan kolum. Akhirnya jadinya kolum chirurgicum. Leher yang jadi ibaratnya itu sebenarnya bukan ini, bukan sebenarnya lehernya itu bukan yang di bawah tapi di atas. Kalau kita leher, tapi karena sering yang mengalami sesuatu disebutlah itu sebagai kolum. Kemudian di garis-garis juga di bagian bawah ini juga sering mengalami fraktur. Patah. Ini sudah ini, kok ngantuk ya sih. Nih garis tadi ya. Nah, kalau di bagian apa namanya? Di bagian distal dari humerus itu yang paling sering nih di daerah ini. Di supracondylaris. Ya. Ini paling sering patah. Jadi tulang itu justru patahnya bukan di tengah ya banyaknya. Patahnya di bagian-bagian proksimal dan distal. Ini bagaimana posisi ketika dia fleksi ya. Ketika 90 derajat nih fleksinya. Posisi tulangnya ya. Tadi balik lagi ke sini tulang-tulangnya. Nah, masuk ke otot. Ini otot-ototnya nanti kamu lihat aja pengelompokannya aja saja ya. Jadi ada yang bahu yang ekstrinsik dan bahu yang intrinsik. Ini masih bahu ekstrinsik. Ini tulang-tulangnya. Nah, ini gambar yang sisi kanan itu sudah dibuang ya. Trapeziusnya udah dibuang. Sisi kiri itu trapeziusnya masih ada. Kita bisa lihat di situ yang kiri itu yang masih superficial, ini yang kanan sudah trapezius dan deltoideus juga sudah dibuang, sehingga kita bisa melihat yang profundusnya, otot profundus. Sama ini yang superficial masih. Ini yang sebelah ini kanan ya, kanan tubuh maksudnya. Ini yang masih superficial, ini yang sudah dibuang, pectoralis mayor ya. Tinggal pectoralis minornya ini. Ini kita bisa lihat tadi sepalikanya ya masuk ke ini, kalau di sini sudah suprafia berarti suprafia atau oxillaris nanti penanya kita lihat. Ini intrinsic shoulder, jadi infraspinatus. Jadi penamaan otot kamu perhatikan ya, penamaan otot itu dia menunjukkan bentuk satu otot itu, menunjukkan lokasi, menunjukkan fungsi ya.
Misalnya infraspinatus berarti di bawah spina. Spina apa? Spina scapula. Di atas supra, di atas spina scapula ya supraspinatus. Subscapularis berarti di bawah scapula. Teres, nanti kamu lihat apa itu arti teres. Teres mayor dan minor. Rhomboideus mayor dan minor. Levator, scapula, latissimus. Levator itu untuk mengangkat fungsinya ya, sering fungsinya. Latissimus itu bentuknya seperti kipas. 100 juga bentuknya ya. Ya seperti seolah-olah berserat-serat. Bersirip-sirip gitu ya. Pectoralis berarti daerah pektoral. Ya, seperti itu. Penamaan otot rectus ya. Misalnya. Ini otot-otot superficialis punggung ya. Bagian belakang tubuh. Ini celah-celah anatomis. Itu ada daerah-daerah tadi ya, ada quadrilateral, ada triangular. Ini aksila, sila tadi udah sepintas kita pelajari. Nah, aksila ini seperti piramid ya bentuknya, itu ada apeknya, ada basisnya. Kemudian ada sisi-sisinya, sisi lateral, dinding lateral ya, dinding medial, dinding anterior, dinding posterior. Jadi bentuknya seperti piramid. Nah, untuk membayangkannya gitu. Nah, aksila ini seperti ini ya. Jadi ada inletnya untuk aksila yang hijau itu adalah batas aksila, dinding anterior, jadi kita bisa lihat dinding medial, lateral, dan posterior. Jadi kalau kita buat seperti bentuk selubung ya, apa saja yang membatas-batasinya, itulah ada otot-ototnya gitu, batas-batasnya siapa yang membentuknya gitu. Ini dilihat dari atas, batas-batasnya sekali lagi aksila. Sehingga terlihat di situ ada dinding anterior, dinding posterior, dinding medial, dan dinding lateral. Dibedakan warnanya hijau, merah, kuning. Trigonum clavi pectoralis, sudah tadi. Atau ada lagi menyebutnya trigonum delto pectoral juga boleh, clavi pectoral juga boleh. Ya. Ini ada tempat-tempat keluar daerah-daerahnya sih. Kenapa dipelajari di trigonum itu atau di spasium quadriangular? Karena dia nanti berkaitan dengan apa namanya kelainan-kelainan klinis ya. Nah, ini isi aksila. Ada arteri aksilaris, vena aksilaris. Kemudian dia dibatasi dengan caput brevis, musculus bicebrasi, kemudian musculus coracobrachialis. Nah, di sana kamu bisa lihat ada warna hijau ya. Itu adalah serabut plexus brachialis. Nanti kita lihat di sana ada fasciculus, ada serabut, kemudian ada rami, ada divisi, ya, pembagian dari plexus brachialis tersebut. Inilah batas dari aksila ya. Isi pokok dari aksila itu apa saja dilihat dari depan. Ya. Itu pectoralis mayor dihilangkan dulu ya untuk melihat apa saja ada di sana.
Nah, kita lihat itu yang hijau, C5, C6, C7, C8, C1. Akhirnya dia dari segmen-segmen itu membentuk plexus, membentuk anyaman. Plexus itu anyaman saraf. Dan keluarlah dia, kemudian menjadi serabut utama. Serabut utama menjadi serabut-serabut saraf. Baik dia radialis, subcutaneus, ulnaris, medianus, ya, dan seterusnya. Saya sampai jam berapa nih ya? Ada yang bisa jawab? Nggak bisa chat kamu ya? Nggak bisa ngomong? Izin menjawab, Dok. Sepertinya kalau nggak salah sampai jam 11, Dok. Sampai jam 11. Ini jam 10.36. Nah, ini adalah arteri ya. Sebenarnya pembagian-pembagian arteri ini kepentingannya untuk klinis ya, klinis dan operasi ya, tindakan. Jadi dibagilah menjadi segmen 1, 2, dan 3 arteri aksilarisnya. Kamu bisa lihat di situ arteri subclavia ya sebelumnya.
Ini subclavian. Atas ini kemudian masuklah aksilaris. Nanti aksilaris ini rami-raminya di satu apa, segmen 1, segmen 2, segmen 3 apa, pembagian-pembagian segmen itu. Segmen proksimal, media, dan distal dari aksilaris. Nah, kita bisa lihat di sini secara umum ya, bahwa di sini ada perdarahan yang memperdarahi daerah persendian ya, sendi. Ya. Jadi dan persendian itu dia membentuk anastomosis. Ya. Beberapa anastomosis. Karena apa? Karena persendian ini gerakannya begitu luas gitu ya. Kemudian dia harus butuh anastomosis, itu artinya ini ya, anyaman. Samalah anyaman dengan tujuan apa? Agar tujuannya bisa mendapatkan suplai dari mana saja. Kalau yang sebelah sini dia terganggu, misalnya dari apa namanya? Dari sirkumpleksus posterior misalnya terganggu, dia bisa akan dapat ya sirkumpleksa anterior dan posterior ini saling beranastomosis. Kemudian juga sirkumpleksa posterior ya dengan dengan acromialis ya. Ya, arteri thoracoacromialis yang mengarah kepada diakromion, maka dia juga beranastomosis ya, dengan yang sirkumpleksa. Jadi bisa dapat semua dia daerah-daerah seperti ini. Kemudian juga dia memperdarahi daerah-daerah yang lainnya di sekitar sendi. Seperti itu. Nah, ini juga, karena di sini juga banyak otot-otot yang berperan, nanti ada yang sebagai rotator cuff. Ya. Rotator cuff itu kaitannya dengan karena daerah ini tadi persendian tadi ya, nempelnya kecil sekali, sedikit sekali, maka dia bisa jadi dia harus diperkuat ya. Penguatannya dengan manset. Manset itu nanti dibentuk oleh otot. Namanya rotator cuff, kumpulan beberapa otot untuk menguatkan sendi glenohumeral. Nah, ini plexus brachialis. Kita bisa lihat di sini ya. Pada prinsipnya adalah tadi saya katakan ini medula spinalis ya, ini di tulang belakang. Dan nanti akan keluar dari cornu posterior, ini cornu anterior. Cornu anterior nanti dia akan mengeluarkan yang motoris, yang posterior itu yang kemudian sensoris. Kemudian ini ada ganglion ya, ganglion nanti akan berfungsi sebagai otonom ya. Keluarnya itu nanti ini keluar. Jadi ini nanti ada beberapa rami, cabang-cabang dari akar dari radik. Nanti radik-radiknya keluarlah dari segmen C5, ini C6, C7, C8, ya, T1, ya. Ini ada kemudian dia bergabung, skematisnya seperti ini. Nah, ini warnanya udah diubah. Ada root, trunk, division, cord, branch. Ini bahasa Inggris, ya. Ini kalau bahasa Latinnya nih rami, atau juga bisa radik. Kemudian ini trunkus, divisi. Ini cord nih apa ya?
latinnya. Kalau ini sarafnya langsung ya, cabang saraf ini, serabut sarafnya langsung. Pakai bahasa Inggris cord. Fasciculus ya. Nah, ini warnanya diubah, kita buat warna. Jadi begini aja, prinsipnya adalah, kita bisa lihat nih. Secara umum prinsipnya, kalau kita lihat di sini, yang menerima, ya, yang menerima banyak menerima ini, menerima dari berbagai macam plexus ini, adalah saraf-saraf yang nantinya dia akan mempersarapi sampai ke ujung, ya, ke ujung jari, sampai ujung jari. Yang sampai ujung jari itu apa? Medianus, radialis, dan ulnaris. Yang paling banyak ini medianus dan radialis. Nah, musculocutaneus axillaris, axillaris itu hanya sebatas area shoulder, ya, musculocutaneus sampai ke antebrachium yang proksimal, ya, musculocutaneus. Nah, sementara medianus, radialis, dan ulnaris itu sampai ke ujung mempersarapinya. Sehingga dia banyak menerima dari berbagai rami, ya, berbagai root, berbagai radik yang ada di sini. Jadi merah, 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 biru, 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 trunkusnya, divisinya itu hitam. Ini divisi yang hitam, ini yang anterior. Yang kuning ini posterior. Ya. Kemudian ini fasciculus, yang warnanya coklat. Dan ini hijau, ya, serabutnya. Kalau ini kan bingung, ini warna-warnanya nih. Dicoret-coret kayak gini tambah pening, namun nanti pusing malah. Ini juga membingungkan. Jadi trunkus superior itu dibentuk dari rami cervical 5 dan 6, trunkus inferior itu dari rami cervical 8 dan T1. Itu yang menerima banyak, ya. Prinsipnya seperti itu. Nah, ini nanti ada kuisnya, terakhir ada kuisnya. Kita bisa lihat ini aslinya, ya. Jangan kamu kira ini semua saraf, ya. Enggak semua saraf. Ini ada pembuluh darah, ada saraf, ada arteri, ada vena. Ya. Ini ingin menggambarkan plexus brachialis tadi. Mana yang plexus? Nah, ini contoh tadi ya, nomor 16. Ini jangan kamu kira saraf, ini adalah arteri subclavia. Kemudian nanti ini menjadi arteri axillaris. Terus ini menjadi arteri brachialis. Nah, kita runut dari sini aja ya. Kita bisa lihat di sini ini adalah nervus ulnaris karena dia ini kuncinya dari arteri brachialis tadi. Sementara ini arteri medianus yang berjalan ke belakang ini nomor 6, ini ada arteri ini nervus medianus, ini nervus ulnaris, dan ini nervus ke belakang itu adalah radialis, ya. Kemudian yang musculocutaneus ini, ya, seperti itu.
Ini dari segmen-segmennya, ini yang segmen 8, 1, 7, 6, 5, ya, 5, 6, 7, 8, 1 di belakangnya. Yang memberikan kontribusi. Ini rami-raminya, kemudian trunkus ya, divisi, fasciculus, dan ini cabang-cabang serabut saraf utamanya. Jadi 5 root, ventral raminya, kemudian 3 trunkus, 3 divisi anterior, 3 divisi posterior, 3 cord, divisi fasciculus, 3 fasciculus, dan ujung serabut terakhir. Nah, kita bisa lihat di sini segmen-segmennya ya, dan otot-otot yang dipersarapinya. Jadi yang warna merah ini ada otot yang warna hijau, biru, dan seterusnya. Ini dari proksimal ke distal sampai ke ujung. Ini ujung jari. Berarti dia makin ke ujung, ini segmen yang paling banyak diberikan adalah T1. Ini segmen C5, 6, 7, 8 sampai T1. Nah, sampai ke sini dia segmen C5, C6 sampai ke rhomboideus, mayor dan minor, deltoideus, serabut anterior. Kemudian, nah kita bisa lihat di sini ya, otot yang banyak menerima ya, flexor digitorum superficialis, flexor digitorum profundus. Ini dari segmen C7, C8, T1. Sama juga kayak pectoralis mayor, C6, C7, C8, C1. Banyak sumbernya maksudnya. Flexor digitorum superficialis dan flexor digitorum profundus. Nah, kita bisa memahami di sini kalau dia banyak, berarti dia gerakan halusnya dia makin besar ya. Dia untuk gerakan halus. Ini flexor. Nah, flexor digitorum superficialis artinya otot-otot digit menggerakkan digit yang superficial maupun yang profundus itu untuk mengambil, misalnya ini ngambil jarum nih, masukkan benang ke jarum ya. Orang menggambar di beras itu kan ada tuh yang menggambar beras. Ini ada 5 saraf utama ya, yang kamu ini nanti 3, medianus, radialis, ulnaris. Itu yang sampai ke ujung. Tadi yang saya katakan musculocutaneus nih dan axillaris tidak sampai ke ujung, yang medianus ya. Sampai radialis dan ulnaris sampai ke ujung. Nah, ini perhatikan perjalanan ya cabang utama. Ini aja lah secara umum. Kalau detailnya nanti. Yang radialis, ini radialis kita lihat. Ini tampak dari anterior ini. Oh, sorry, ini posterior. Ini posterior. Ini anterior. The course and main branch of the radial nerve. Jadi ini dari posteriornya. Nah, ini dari anterior. Penampakan anterior. Oh, sorry. Ini salah. Ini yang garis-garis berarti dia tampaknya dari anterior. Kita lihat di sini ya. Dia jalan dari tadi fasciculus. Dari cabang utamanya dari posterior, kemudian
berjalan ke belakang. Nah, ini di tulang humerus ada sulcus, ada alur nervus radialis, kemudian berjalan ke apa namanya? Ke lateral dan anterior. Jadi ke lateral, lambat laun sampai ke bawah, dia menembus septum intermuskular. Jadi kira-kira sepertiga distal dari brachium, daerah sini, menuju ke lateral. Lateral, kemudian perlahan-lahan ke anterior, ya, dan selanjutnya dia sampai ke area lateral dari antebrachium. Dan dia mempersarapi 3,5 digit lateral, 1, 2, ya, ini 3 jari ini ya, jari tengah juga sampai sini. Nah, pokoknya tapi daerah lateralnya di sini. Ada yang mengatakan sampai 3,5 sini. Nah, ini 3,5 dipersarapin semua sampai di sini. Kemudian ini anterior. Yang posterior, dia dari posterior. Nah, ini kan nggak ada garis-garis. Jadi dia dari belakang. Kalau dia dari belakang, ini yang sulcus. Ya. Oh, ini medianus. Ini sorry. Ini beda. Jadi satu ya. Nggak ada anterior posterior. Ini radialis. Ini medianus. Anterior semua tampaknya ini. Nah, berbeda dengan medianus. Medianus ini dia dari apa namanya, rami medial dan lateral ya. Dia berjalannya tadi, ingat ini, kalau tadi yang ulnaris itu di lateral dari arteri brachialis, ini di medial ya, yang ulnaris. Maka ini yang medianus dia berada di lateral dari brachialis. Kemudian dia sementara ini berada di medial brachium, akhirnya dia ke tengah. Di pertengahan menjadi di tengah berjalannya. Makanya disebut medianus. Karena dia berjalan di tengah. Tengah terus saja. Ya, dan dia nanti di karpus, dia akan melewati atau berada di dalam tunnel ya. Di carpal tunnel. Tunnel ini nanti ada yang membentuknya ya, tulang-tulang carpalia ya, yang bentuknya seperti ini, carpalia tadi. Bentuknya melengkung, kemudian atapnya nah ini katakanlah ini lengkungan tulang carpalia tadi ya. Nah, kemudian diatapi oleh retinaculum flexorum. Akhirnya daerah ini menjadi tunnel. Tunnel inilah yang dilewati oleh nervus medianus. Nih, ada retinaculum flexorum. Ini yang ulnaris. Ulnaris dia di lateral dari brachialis, terus dia lateral terus dia menembus septum intermuskular medial. Kalau yang radialis tadi dia menembus septum intermuskular lateral ya. Ini agak di tengah, kalau tadi agak di sepertiga, menembusnya di sepertiga distal. Terus berjalan, nah nanti di sini di epicondylus, dia berjalan di belakang epicondylus, namanya di sulcus nervus ulnaris. Jadi kita bisa meraba, kalian nanti bisa meraba di sini ada ya, ini epicondylus medialis ya. Nah, di belakangnya, di posteriornya itu ada, bisa kita raba di rolling ya, kamu bisa rolling. Ini nervus ulnaris. Ya. Nah, ininya apa namanya? Epicondylusnya, ini posteriornya. Nah, di sini kamu bisa raba, tapi agak difleksikan, agak dibesarkan lagi. Kamu bisa raba di sini rolling kayak ada tali. Itu nervus ulnaris. Kamu bisa kesetrum di situ. Kalau kesetrum berarti benar itu ya, sampai kesetrum, rasa kayak kesetrum maksudnya.
Terus berjalan di area medial, ya. Makanya di sepanjang tulang ulna namanya ulnaris. Kalau tadi sepanjang tulang sejajar ya paralel dengan tulang radialis, maka nervus radialis. Berjalan di tengah medianus. Ya, ini persendian. Nah, jadi sendi bahu itu glenohumeral, dia tadi karena tidak ini penuh ya, menempelnya tidak penuh, maka dibantu dengan ligamentum, dibantu dengan bursa, ya, dibantu dengan otot-otot. Jadi nanti membentuk kapsul, seolah-olah kapsul. Jadi kapsula articularis. Jadi kapsul membentuk seperti itu tadi kapsul. Jadi dia sebenarnya adalah lembaran fibrosa dari tendo musculus subscapularis, supraspinatus, infraspinatus, dan teres minor. Nah, itu semua nanti dilengkapi lagi dengan ada ligamentum coracohumeral dari processus coracoideus, humerus, ligamentum glenohumeral, dan humeral transversum. Jadi dia berada di atas kapsul tadi ya. Nah, kapsul itu dibentuk tadi pada dasarnya ada 4 otot subscapularis, otot yang berada di belakang skapula, di bawah skapula ya. Supraspinatus yang di atas spina scapula, dan di bawah spina scapularis, dan satu lagi musculus teres minor, sehingga dia bisa melakukan 7 gerakan. Ini ya. Ini seolah-olah jadi kapsul dia. Karena dia ini cuman ini capitas glenoidalisnya itu yang sudah dilapisi oleh kartilago. Ini kecil sekali tempat nempel, jadi bisa lepas. Makanya daerah ini juga bisa mengalami luxatio. Luxatio itu kesleo ya. Keluar, maksudnya keluar. Jadi orang tua biasanya kalau pakai tiba-tiba mau pakai jas, mau kondangan, nggak bisa balik lagi, jadi keluar. Anterior biasanya, karena anterior ini lemah. Daerah anterior ini lemah. Nah, ini ada tendo infraspinatus. Ini kan kamu bayangkanlah ini kan skapula ya. Kita lihatnya dari lateral ini, dari sagital kita lihatnya. Ini skapula kanan di bagian depannya. Tendo infraspina, tendo supraspina, ini spinanya tadi, ini atas bawah spina. Ini teres minor, tendo teres minor. Dan ini tendo subscapula. Jadi ada 3 yang di belakang, ada hanya 1 yang subscapula yang di depan, melindungi yang depan. Ya. Perlindungan yang lain ada tendo bisebrasi. Ini tendo ini dilapisi oleh bursa ya, dan membran supaya dia tidak mengganggu tendo ini. Nah, ini ada tendo coracohumeral di atas bursa, di atas kapsul tadi. Ya. Kemudian ditambah lagi ada bursa di area atasnya ada bursa, sehingga dia membentuk seolah-olah seperti mangkuk, seperti kapsul ya. Nah, ini dilihat dari anterior. Yang bagian atas tadi bursa subdeltoidea, ya. Kemudian untuk memperlebar ini ada labrum glenoidal. Ini capitas glenoidalnya dilapisi oleh cartilago. Kemudian untuk memperluas juga di bawah ada recessus sinovial axillaris. Gitu ya. Jadi ini tadi fungsi stabilizer. Jadi dia menutupi semua.
membentuk semacam sebuah kapsul, padahal bukan kapsul asli. Oke, waktunya 11 lewat ya. Ini gerakan-gerakannya, ini tadi senarisnya bisa diraba. Ini ruangan-ruangan, ruangan fasial. Kompartemen tadi sudah saya jelaskan, kompartemen ini di bagian sepertiga, di bagian radius. Brachium maksud saya, yang atas ini yang bagian antebrachium, dan yang bawah itu adalah di daerah metacarpus. Ini tadi kompartemen tadi, fasial atas, depan, dan belakang. Saya contohkan tadi yang tengah tadi sudah kita bahas ya. Ini perjalanan pembuluh darah ya. Ini dari anterior, ini brachium, ini tadi brachialis, depannya tadi ini arteri brachialis, yang hijau ini medianus. Di lateral dari brachialis itu adalah medianus. Sebelum dia di tengah itu kemudian bergerak menjadi ke lateral. Jadi patokannya di sini, medial lateralnya di bagian sepertiga proksimal ya. Nah, sementara ini yang radialis di belakang. Ini ada sulcus nervus radialis. Ini tadi sudah potongan melintangnya di sepertiga di apa namanya? Brachium pertengahan. Ini juga sudah tadi perabaan arteri brachialis. Dan sebelahnya ada nervus medianus. Ini darah, pembuluh darah dan saraf ya yang mempersarafi dan memperdarahi. Tiga inilah diingat aja, radialis, medianus, ulnaris kalau saraf, kalau arteri, brachialis, radialis dan ulnaris. Mudah. Ini dia brachialis, kemudian membagi dua, ke lateralnya radialis, ke medialnya ulnaris. Sementara ini saraf-saraf yang tadi udah kita jelaskan perjalanannya. Nah, ini pembuluh darahnya. Ini perjalanannya detilnya ya. Detil-detilnya kayak gini. Ini nervus musculocutaneus detilnya. Medianus detilnya. Ulnaris detilnya. Radialis detilnya. Nah, ini yang terganggunya. Ini fasialis. Fasial lengan bawah, antebrachium. Otot-otot antebrachium. Waktunya udah. Ada kuliah nggak kamu harus hari ini setelah saya? Izin menjawab, ada Dok. Ada kuliah setelah saya? Izin menjawab, ada Dok. Ya, jadi saya dianggapnya sudah dua part ini. Part yang kedua. Karena jadwal saya sampai jam 11.10 kalau nggak salah tadi. Nggak ada yang jawab ya. Ada kuliah nggak setelah saya ini? Izin menjawab Dok, ada Dok. Oke, ada ya. Ini aja terakhir pada, nah ini yang saya katakan tadi ya. Skematiknya dari tunnel, ini yang nanti seringkali menjadi masalah. Ada namanya CTS, Carpal Tunnel Syndrome. Ini ada Carpal Tunnel Test, jadi lakukan tes, tunnel test dan tunnel test. Ya. Nah, masalahnya ada di mana? Ini tadi. Ini, tunnel ini, sering jadi problem. Tunnel ini. Tunnel ini dibentuk oleh tulang-tulang ini, carpalia. Dan ini retinaculum flexorum.
Ini tadi ada saraf nervus medianus. Jadi karena ada saraf ini dan ada tendo-tendo flexor digitorum profundus yang dibungkus oleh apa namanya carpal sheath, ini namanya apa namanya tendon sheath. Tendon sheath itu pembungkus tendon ya. Nah ini pembungkus tendon ini suka mengalami inflamasi. Ya. Ini karena dia ada pembungkusnya. Inflamasi itu artinya peradangan. Entah penyebabnya apa. Penyebabnya bisa jadi, intinya dia terjadi, kalau peradangan itu ada kalor, rubor, dolor namanya. Kalor, jadi dia panas, merah, rubor, kalor, sakit ya. Panas, merah, sakit, bengkak. Nah, sinilah. Karena dia mengalami peradangan, ini nervus medianus terjepit. Ya. Karena dia ini retinaculum flexorum itu ini jaringan ikat kuat. Dia seperti apa ya? Ya dia betul menutup seperti tendo akhirnya. Dia terjepit akhirnya mengalami gangguan nervus medianus. Terjadilah gangguan-gangguan CTS. Nah, ini tadi palmaris longus ya. Ini yang melintang ini retinaculum flexorum. Nah, inilah yang warna hijau ini nervus medianus ya. Kemudian ini rheumatoid arthritis, gejala rheumatoid arthritis, gejalanya osteoartritis pada sendi-sendi. Ya. Itu ya. Jadi terakhir siap-siap untuk kuis ya. Udah siap? Kuliah apa kamu ya? Habis ini kuliah apa?
Ini soalnya nggak begitu banyak ya. Coba buka ini apa chatnya. Saya klik di sini ya. Perhatikan ya, jangan protes-protes yang macam-macam. Dikit aja ini waktunya. Silakan mulai. Nanti saya lihat kalau udah masuk sekian persen nanti akan saya mungkin sekitar atau nanti ya. Kalau 5 soal itu kalau 30 detik. Nah, 30 detik kan sebentar tuh. Kan cuma pilih-pilihan aja, tinggal klik aja. Mudah soalnya, mudah sekali ya. Jangan sampai nanti kamu berisik ngelapor, oh ini cuma berapa detik. Padahal soalnya mudah sekali. Ya, jangan ngoceh kemana-mana nanti soalnya susah. Mudah soalnya. Cuman ini jadi kalau dia 30 detik 5 soal 150 detik 2 menit ya. 3 menit. Oke, 3 menit. Silakan. Sudah belum? Silakan diklik. Belum ada, Dok. Belum ya? Ada, Dok. Belum ada, Dok. Belum memang. Silakan. Oke. 3 menit ya. Tuh sudah ada 3 orang, 4 orang jawab sudah cepet ini. 10 orang udah jawab. 19 orang menjawab. Pinter-pinter ya, soal lama ini. Satu menit lagi ya. Seratus 128, 142, 1 menit lagi. 152, 59. Terus 46 detik, 30 detik. Ayo cepat. Segera cepat. 30 detik lagi. 26, 25. Sembilan, 8, 7, 6, 3, 2, 1, 0. Saya tutup ya. Oke. Terima kasih ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.
Terima kasih. Salam, terima kasih banyak dok.